Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kiki Baihaqi, biasa dipanggil Kibai, Kiki atau Baihaqi. Saya di sini selaku Ketua Umum Prisma Al-Ikhlas periode 2022 sampai saat ini. Dan terpilihnya saya sebagai Ketua Umum itu dipilih langsung oleh Yayasan, Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Ikhlas dan para pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Oke Bang Kibai, Prisma Al-Ikhlas itu mempunyai struktur organisasi gak sih Bang? Adapun di Prisma Al-Ikhlas memiliki bagan organisasi atau struktur kepengurusan organisasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam menjalankan tugas dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami Al-Ikhlas. Antara lain, yang pertama itu ada tentunya Ketua Umum, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Wakil Ketua Prisma, Saudara Imam Fadli. Ada Bendahara Prisma Al-Ikhlas, Saudara Muhammad Randi Firdaus. Dan ada Sekretaris Prisma Al-Ikhlas, yaitu ada Saudari Nur Audina dan Saudari Indah Uswatun Hasanah. Dan di kepengurusan Prisma Al-Ikhlas itu memiliki beberapa divisi untuk membantu serta menjalankan kegiatan yang ada di Prisma Al-Ikhlas agar lebih rapi dalam berkoordinasinya. Yang pertama itu ada divisi kaderisasi, yang mana divisi ini dikepalai oleh Alan Nur Utama dan Nabila Khairunisa serta Ninik Wijayanti. Dan yang kedua itu di Prisma Al-Ikhlas itu ada divisi organisasi yang dikepalai Saudara Nina sebagai ketua dan wakilnya Aida Fitriah. Kemudian di divisi yang ketiga itu ada divisi dakwah dan sosial, ketuanya atau kepala divisinya yaitu Muhammad Rifal Aziz dan wakilnya Saudara Hayati. Dan yang keempat itu ada divisi Kominfo atau kepanjangannya Divisi Komunikasi dan Informasi dengan Muhammad Agam. Dan yang terakhir itu kita memiliki Korlap atau Koordinator Lapangan yang dikepalai oleh Saudara Fuadal Effendi. Sekiranya itu aja struktur yang ada di Prisma Al-Ikhlas periode 2022 sampai 2024. Boleh tolong dijelaskan kapan sih Prisma Al-Ikhlas itu dibentuk Bang Kibai? Prisma Al-Ikhlas itu terbentuk pada tahun 2007, yang mana para remaja dan para pemuda di sekitaran Masjid Jami Al-Ikhlas Balikambang memiliki inisiatif bagaimana nih kita sebagai pemuda mempunyai peran terhadap masyarakat. Akhirnya senior-senior kami dahulu mengadakan pertemuan tuh antar majelis untuk mengadakan acara dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Di Tahun Baru Islam itu sebagai momentum terbentuknya Prisma Al-Ikhlas sampai saat ini. Dan nama Prisma Al-Ikhlas itu baru dipatenkan, baru diresmikan pada tahun 2013. Ditetapkan bahwa Prisma Al-Ikhlas itu dengan kepanjangan Pemuda Remaja Islam Masjid Jami Al-Ikhlas. Kalau boleh tahu, visi misi Prisma itu apa ya Bang Kibai? Prisma Al-Ikhlas memiliki visi yaitu menjadikan masjid sebagai wadah, sebagai tempat peradaban masyarakat, khususnya para anak muda, para remaja yang memiliki potensi diri, memiliki bakat atau memiliki kemampuan untuk digunakan sebaik-baiknya
dalam bentuk mengabdi kepada masyarakat, menghabiskan waktu mudanya, menghabiskan waktu remajanya untuk bermanfaat bagi orang lain, bagi sekitar dan lingkungan setempat. Jadi visi kita itu bertujuan untuk menjadikan pemuda dan remaja itu lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan Masjid Jami Al-Ikhlas. Oke Bang Kibai, di Prisma Al-Ikhlas itu memiliki kegiatan apa aja sih? Prisma Al-Ikhlas memiliki berbagai macam program, dari program yang berkaitan dengan fashion, berkaitan dengan bakat, berkaitan dengan lingkungan sekitar, sosial, dan budaya. Yang mana antara lain program tersebut itu dimotori oleh berbagai divisi dari tiap-tiap divisi yang ada di Prisma Al-Ikhlas. Contohnya, kita memiliki divisi Kominfo, divisi kaderisasi, divisi dakwah dan sosial, dan divisi organisasi. Di divisi kaderisasi, programnya itu antara lain rekrutmen anggota baru setiap tahunnya, yang dimana kita adakan pada awal tahun di bulan Januari untuk mencari kandidat-kandidat serta penerus generasi-generasi selanjutnya. Dan selain rekrutmen, di kaderisasi itu ada program pengembangan bakat serta pengembangan potensi diri tiap-tiap anggota yang ada, seperti seminar, pelatihan, dan lainnya. Contohnya di sini kita pernah mengikuti pelatihan Basnas Tanggap Bencana, kita mengikuti pelatihan manajemen masjid, serta mengikuti pelatihan-pelatihan seminar dan lainnya. Adapun kegiatan yang kami laksanakan sendiri di kaderisasi itu yaitu mengenai Hari Besar Islam, atau kita sebutnya dengan HBI, memperingati Hari Besar Islam, yang mana kegiatan ini diadakan setiap tahunnya dari tahun 2007 sampai saat ini, berjalan terus kegiatan program yang ada di divisi kaderisasi. Contoh programnya itu ada Pawai Ramadan, yang mana kita adakan kegiatan ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan dengan riang gembira. Kemudian selain kegiatan Pawai Ramadan di Masjid Jami Al-Ikhlas itu, kita memiliki kegiatan dalam rangka menyambut bulan Muharram atau Tahun Baru Islam, yang mana kegiatan ini pun sebagai pelopor terbentuknya Prisma. Dari tahun 2007 sampai dengan saat ini, alhamdulillah, kegiatan dalam rangka menyambut bulan Muharram atau Tahun Baru Islam masih terlaksana. Jadi tujuan kita itu untuk membangun semangat para anak-anak muda dari usia dini sampai dengan remaja. Kemudian di divisi organisasi kita memiliki program kegiatan yang temanya itu untuk menjalin tali silaturahmi antar anggota Prisma agar semakin erat, semakin kompak, dan semakin solid. Yaitu program kegiatan yang ada di divisi organisasi itu, kita memiliki pertemuan bulanan yang diadakan setiap bulannya. Kemudian di divisi organisasi juga memiliki program, kalau kita nyebutnya makrab, atau biasa dibilang malam keakraban atau makin akrab. Itu kita adakan setiap tahun untuk menutup kegiatan, agenda kegiatan selama setahun. Kita adakan di akhir tahun tuh acara makrab yang bertujuan untuk saling kenal lebih dekat lagi, menjaga tali silaturahminya lagi, dan tentunya yang bertujuan semakin solid dan semakin kompak sesama anggota Prisma. Dan divisi organisasi pun memiliki program yang berkaitan dengan kelengkapan ataupun atribut-atribut yang Prisma gunakan. Seperti ini saya pakai ini nih, baju PDL, kemudian kita memiliki KTA sebagai anggota resmi, dan atribut perlengkapan Prisma lainnya. Kemudian selanjutnya ada di divisi dakwah dan sosial.
Programnya antara lain itu ya khususnya untuk dakwah, kita ada kajian pemuda Islam, yang mana kajian pemuda Islam itu kita adakan setiap 1 tahun sekali. Dan di Prisma Al-Ikhlas juga memiliki agenda pengajian setiap minggunya yang digurui oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali bin Haji Muhayyar, yang mana beliau lulusan pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, Manonjaya. Yang mana setiap minggunya kita mempelajari ilmu tauhid menggunakan kitab Sifat 20, kemudian ilmu akhlak kita gunakan kitab Ta'lim wa Ta'lim, kemudian ilmu fikih kita menggunakan kitab Safinatun Najah, dan yang terakhir itu ilmu tajwid serta baca Quran yang diadakan setiap minggunya atau malam Sabtu, Jumat malam di Masjid Jami Al-Ikhlas. Kita juga memiliki kegiatan untuk anak-anak yang masih dini, usia dini, yaitu Prisma Bercerita. Adapun program Daksos di bidang sosial, kita ada bansos. Alhamdulillah kita sering berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kita juga bansos ke tempat-tempat tertinggal. Dan tentunya namanya kita basecamp kita di Jakarta, di pinggir kali. Jadi kita selalu ikut serta membantu warga yang kebanjiran, baik itu dalam segi dana, baik dalam segi makanan ataupun tenaga. Intinya kegiatan sosial yang ada di Daksos itu alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan di dalam kegiatan Prisma Al-Ikhlas. Dan yang terakhir di divisi Kominfo, kita juga memiliki program kegiatan yang ada, antara lainnya itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di divisi lainnya. Jadi tugas dan peran Kominfo ini yaitu mendokumentasikan segala kegiatan yang ada di Masjid Jami Al-Ikhlas. Alhamdulillah sampai saat ini kita memiliki beberapa video ciptaan kita sendiri, video karya kita sendiri yang ada di Instagram atau YouTube atau di TikTok akun official Prisma. Dan mungkin teman-teman bisa lihat kegiatan Prisma Al-Ikhlas di dalam media sosial yang kita miliki. Yang pertama itu ada Instagram dengan nama Al-Ikhlas Prisma, ada YouTube dengan nama Prisma Al-Ikhlas, ada TikTok dan Facebook. Demikianlah paparan saya mengenai program kegiatan yang ada di Prisma Al-Ikhlas. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menggambarkan bagi para yang menonton bahwa Prisma Al-Ikhlas itu remaja masjid yang sampai saat ini masih aktif, yang sampai saat ini masih berkarya, yang sampai saat ini masih mengabdi untuk masyarakat. Intinya, untuk teman-teman semua yang menonton video ini dan menyimak video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk Prisma Al-Ikhlas untuk kedepannya lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.